Halo Bang Rizky. Iya, Bang ini. Ketemu lagi kita ya. Iya. Seperti kayak pembahasan sebelumnya yang soal GC, kita di sini bakal ngebahas soal GC, tapi untuk yang GC U15-nya. Iya. Sebelum itu, ini nih, di sini ya, sama kita kan. Nah sebelum itu, aku bakal sedikit menganalisa soal GC U15. Nah, yang kayak yang kita tahu ya, kalau GC itu, produk GC itu benar-benar leadership dari semua box programmer. Terus yang kayak kita tahu juga, kalau yang leader sama aja sih ya. Sama. Leadernya box software. Kayak yang kita tahu juga, kalau yang GC itu kita kan taunya itu untuk iPhone ya. Support untuk iPhone, yang kebanyakan kita tahu belakang-belakang ini kan memang terkenalnya buat iPhone. Nah sebelum itu, GC itu sekarang udah ngeluarin produk terbarunya yang namanya itu GC U15 atau yang bisa disebut GC UFS. Karena kan untuk beberapa box yang lain gitu ya, kayak box programmer yang lain itu kan ada beberapa yang ada keluhan gitu ya, beberapa teknis itu kayak ada keluhan-keluhan gitu, berbagai macam keluhan lah yang ada di box programmer. Nah makanya si GC itu coba ngeluarin untuk ya siapa tahu itu lebih memudahkan buat teknisi gitu ya, lebih memudahkan buat teknisi buat proses pengerjaan atau software lain-lainnya gitu. Selain keluhan juga apa namanya, di box itu kan banyak peluang juga. Peluangnya itu kan sangat besar ya di box, permainan box itu. Permainan apa software. Gitu. Peluangnya itu sangat besar. Makanya si GC itu makin kesini makin ya gitu, makin berkembang gitu. Dan si GC itu juga gak bakal berhenti berinovasi gitu. Makanya makin kesini makin ada gitu kan yang baru-baru gitu, updatean yang baru gitu. Kayak sekarang yang keluar produk terbarunya tuh GC U15 atau GC UFS. UFS program. Nah itu mungkin dari analisa aku ya. Kalau misalnya dari analisa Bang Rizky itu gimana untuk GC U15 itu? U15 ya? U15 khususnya. Aku mungkin mulainya ke ini sih, lebih besarnya ke GC-nya dulu ya. Boleh. Ya kayak Mbak Mimi bilang tadi, memang mungkin para teknisi yang mungkin udah lawas juga ya, mungkin ngelihatnya dulu GC itu ya jagonya di produk buat iPhone. Iya gitu. benar. Memang khusus, terkhusus gitu loh, nggak bisa bikin atau ada campurannya atau diselipin gitu buat beberapa produk. Memang khusus buat iPhone doang. Dan beberapa produk apa namanya istilahnya pendukung kayak fleksibelnya yang lain-lain itu juga memang baru ada memang buat iPhone gitu. Cuman ya ini nih tahun ini dikagetin dengan, bukan ini tahun kemarin ya, awalnya akhir tahun 2023 sekarang dikeluarin U15 dengan boxnya itu bisa nggarap Android dan khusus Android doang. Betul. Makanya kalau kita di apa ya pembahasan, kalau pandangannya memang ngagetin aja gitu. Makanya waktu kita bahas GC kemarin tuh ada apa Pioneers Pro, ada P15, ada P13 apa segala macam kemarin. Kita bilang kalau memang progresnya bagus nih, kita bakalan adain. Dan ternyata sekarang udah ada, berarti progresnya bagus gitu. Iya, sesuai janji. Sekalian kita bahas juga ya soal sekalian kita bahas. Nah Bang Rizky, karena ini GC U15 tuh produk baru ya dari GC. Nah aku pengen tahu nih untuk spek dan kayak apa sih fitur-fitur yang ditawarin sama GC U15 ini gitu. Jadi biar teknisi juga yang belum tahu bisa tahu. Karena baru ya. Mungkin buat beberapa teman-teman yang udah beli mungkin dari kemarin pas unitnya baru datang, atau mungkin udah kepoin websitenya ya, kalau ya atau udah belanja di toko-toko lain gitu. Kita memang pionirnya gitu. Cuman kemarin kan buat U15 kita udah bahas tuh. Kita riset dulu. Kalau memang ada ternyata teman-teman di tempat lain yang mungkin duluan masuk U15-nya, ya mungkin mereka berani gitu. Cuman kita kan riset dulu. Jadi ternyata UFS programmer karena bagus, karena ininya apa
karena progresnya bagus, makanya kita adain. Dan setelah kita riset juga untuk kelengkapan, pertama kalau untuk boxnya dia udah ada box, ada Ini aku boleh power. sekalian buka ya? Boleh, boleh. Biar pada tahu juga. Dia ada boxnya seperti yang ada di gambarnya itu. Oh ini ya? Iya. Nah, iya. Dan ada satu soket yang udah support 3 sekalian. Soket ini. Nah, dia kayak ya. kayak kalau kita lihat gini nih. Kayak P15. Ya, sama-sama warna biru soalnya. Karena GC itu kalau untuk desain dia hampir mirip. Iya. Kalau warna udah pasti ya. Warna biru semua. Iya. Nah, ini sambungan buat power. Nanti ada power lagi tuh. Mana yang? Ini. Oh, ini sambungan buat power. Jadi dia punya kalau kita kemarin bahas ada beberapa produk GC itu yang bisa kita gabung-gabung ya. Iya, betul. Board. Nah, ini bukan buat board, gabung ke VNS Pro. Karena dia mirip nih. Iya. Kayak soketnya gitu ya. Iya, MV1 kan gini juga. Ada beberapa yang dicolokin doang ke VNS Pro. Nah, ya. Jadi dia make apa namanya? Ada power nih namanya. Jadi buat ngidupin si UU15-nya, U15. U15 nanti sesan. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat juga ada beberapa pilihan ya. Nah, ini termasuk nanti. Itu speednya bukan sih? Ini dia kayak apa ya? Baca UFS titik berapa yang mau kita deteksi. Nanti kan ada kayak handphone yang mungkin sedikit lawas masih 2.0, 3.0 dan juga handphone yang sekarang ada juga yang udah 4.0. Nah, kalau iya. Kalau jenis-jenisnya nanti handphone apa aja tuh Bang? Wah, kita pusing. Kita nggak jualan handphone. Mungkin teman-teman teknisi lebih tahu gitu. Kalau ini jadi ada juga pilihannya auto. Nah, jadi kelebihannya salah satu mungkin nanti kita bakalan bahas juga ya. Jadi bakalan jadi kelebihan di U15 nih. Nah, U15 lagi. U15. Jadi dia ada satu soket yang mungkin mirip sama BGA ya. Iya, kayak BGA. Bedanya di sini di bawahnya ada satu-satu nih. Jadi setiap sambungannya ini nanti bertujuan untuk membaca UFS apa yang mau kita garap. Nanti di sini ada tulisannya ada 153, 254 sama 297. Jadi ada 3 UFS yang udah bisa BGA, ya, udah bisa kita garap di U15. Jadi memang barang-barang yang apa ya istilahnya, yang paling sering lah. Iya. 254 tuh pastilah. Udah umum banget gitu. 254. Jadi U15 dia datang dengan terobosan, dengan bentuk desain yang beda jauh dari box-box yang lain, tapi dengan keunikan-keunikan. Dan dia datang juga untuk memang sebagai kompetitor yang kuat gitu. Makanya dia menyediakan satu soket tapi udah support 3 dan tiga-tiganya ini mungkin 297 doang nih yang ini ya belum terlalu banyak lah. Iya, baru kayaknya ya. Iya, karena baru seri-seri atas. Cuman untuk 254 ya udah kencang banget. Itu kan khusus kalau GCU15 itu kan khusus UFS ya Bang? Iya. Nah kalau misalnya MMC-nya tuh gimana tuh Bang? Nah kalau untuk EMC ya, kalau untuk yang sekarang mungkin karena baru masuk di 2023, jadi untuk sekarang ini memang baru untuk UFS doang. Baru UFS ya. Mungkin karena fokusnya biar nggak kebagi gitu. Oh iya. Betul. Jadi karena memang garapan yang paling banyak itu juga UFS. Mungkin sobat-sobat teknisi mungkin juga udah oh iya paling banyak tuh memang garapan UFS. EMC ada, cuannya juga gedenya di situ gitu. Jadi kalau kita bahas U15 ini dia bisa untuk 3 UFS, jenis UFS, dan juga untuk kelengkapannya ada jadi beberapa ya untuk ada kabel juga. Ya, ada adaptornya juga tadi, adaptornya yang sudah automatic. Nah, jadi kalau kita mau bahas kelebihan, salah satunya itu GC dia untuk pengaplikasiannya dia gabung semua.
Pakai ini berarti GC Programmer ya? GC Programmer. Dia pakai GC Programmer. Jadi buat teman-teman yang memang udah make produk GC nggak bingung lagi. Ya, apalagi kalau orang-orang yang udah benar-benar ini ya, pencinta alat GC, semuanya GC semuanya. Iya. Mulai dari P15, P13, P7 sampai V1S Pro, V1SE semuanya ada di GC Programmer. Oh ya Bang, aku pengen minta tolong jelasin lagi lebih lanjut untuk soal automatic. Oke. Karena tadi kita bilang ini ya kelebihannya. Iya betul. Karena salah satu yang bikin U15 kenapa kita kemarin adain U15-nya ini, pertama untuk di powernya tadi, dia bisa auto, dia bisa ngedeteksi sendiri UFS berapa yang kita lagi garap di 2.0, 3.0, 4.0, dan itu yang membedakan jauh dari box-box yang lainnya yang garapan UFS ya. Karena untuk box yang lain mungkin kita harus tahu dulu UFS berapa nih gitu. 2.0 kah atau 3.0 kah? Atau kita garap nih 2.0. Pas ini box lain ya. Pas kita read ternyata nggak kebaca. Karena kita nggak tahu nih UFS-nya UFS berapa gitu. Ternyata 3.0. Itulah yang bedain si GCID U15 ini. Dia udah matic semua, dia udah bisa baca oh UFS-nya ternyata 2.0 dan kita nggak harus otak-atik mau pilih yang mana gitu. Dia bisa dipilih. Cuman dia ada fitur auto yang bisa memanjakan sobat-sobat teknisi. Dan untuk sistem gear, shift, dan teman-teman mungkin yang main-main box ya, pasti ada giginya nggak tuh gitu. Speednya lah. Iya, karena teman-teman pasti kalau box programmer pasti nyarinya pertama speed ya. Betul. Akurat pasti gitu. Cuman yang paling banyak sekarang ya lagi boomingnya itu kan speed. Ya orang kencang-kencangan lah gitu kan. Cepet-cepet. Nah, ini nggak kalah kencangnya juga dan dia cuma make gear otomatis juga. Otomatis juga. Ya. Dia bakalan nentuin. Tapi kalau untuk rate dia maksimal tuh di 350 Mbps. Kalau untuk ride dia 180 Mbps. Jadi kalau untuk kapasitas rate dia udah menang duluan tuh. Mungkin teman-teman yang itulah pokoknya ya. Iya. Jadi kalau kita bilang unggul, mungkin teman-teman yang udah make pasti bisa ngerasain banget gitu perbedaannya. Cuman dari sisi automaticnya aja teman-teman teknisi ya udah dimanjain. Jadi menurutku 15 ya kalau kita bahas tentang automaticnya yaitu salah satunya yang bikin yaitu sih keunggulan dari GC ya, produk GC karena iya. Tapi kayak untuk soal updatean kayak gitu lebih gampang ya kayaknya karena dia di satu program ya aplikasi itu yang bikin lebih gampang lagi. Ya kata Mbak Mimi tadi memang GC itu dia nggak main-main kalau dibilang sebagai leadernya. Betul. Box programmer. Gitu. Benar-benar. Ya gitulah. Udah tahu sendiri. Ayo Bang Rizky, kayaknya haus ya. Udah haus ya. Oh iya. Mbak siapa ya? Mbak Puput. Mbak Puput. Jadi. Assalamualaikum Puput. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas U15 nih, ya kita takutnya nanti teman-teman ini ya kayak promosi gitu. Sebenarnya ini nggak perlu promosi gitu. Iya. Karena teman-teman yang main GC pasti udah tahu kualitas GC. Iya. GC itu nggak bakalan makasih Mbak ya. GC itu nggak bakalan ngeluarin box yang fungsinya dan juga mungkin secara look aja nih, look dan bahannya ecek-ecek. Karena dia leader ya. Iya. Makanya dia udah sekarang auto, udah ini. Pokoknya kalau untuk GC ya, dia kan ibaratnya udah mah untuk ini selalu berinovasi juga kan ya. Iya. Jadi dia ibaratnya nyiptain itu atau ngeluarin itu yang benar-benar gitu kan. Iya. Jadi udah inilah istilahnya. Makanya kita dulu berani buat jadi salah satu pionir untuk ngadain box programmer dari GC. Ya, soalnya kita juga produk GC nggak pernah putus ya, ada ya. Terus. Ya, kita lihatnya memang untuk GCID ini perkembangannya cepat tapi pasti gitu. Iya. Ada juga yang iya. Ada yang juga cepat
cepet-cepet aja gitu. Iya. Ada cepet-cepet tapi belum siap semua gitu kan, ada. Cepet, yang penting cepet ya. Kalau ini teman-teman beli udah ada GC Programmer, udah update di situ aja. Aman gitu ya, tinggal pakai gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin belum ini nanti ya, belum pernah pakai GC Programmer, mau nyoba pakai UFS yang ini nih. Mungkin teman-teman yang fokusnya garapan Android, jarang banget garapan iPhone dan produk-produk dari iPhone ya. Belum pernah pakai GC Programmer, karena GC Programmer sebelumnya pakai buat iPhone doang. Nah, sekarang udah UFS. Nanti mungkin teman-teman yang belum ini, nanti kita bakalan ini kalau ditanya langsung bisa, atau mungkin sharing nanti di video kita di sebenarnya bridgingnya ke sana sih. Ngode. Siapa tahu ya. Iya, tapi sebenarnya memang simpel banget. Cuman karena pilihannya banyak tuh di DC Programmer kan digabung semua, ada Ixun pun di situ ada gitu. Kayak fitur-fiturnya ya. Iya. DC Programmer. Mungkin teman-teman yang belum apa ya, kalau box-box lain kan dia independen sendiri. Benar. Kalau ini anu GC juga semuanya ya. Ini juga gitu. Kalau GC ada semua. Warna, interface. Iya. Bisa dia aplikasi sendiri lagi. Iya, aplikasi sendiri. Digitech. Pakai dua aplikasi Shell sama terus MIPI. Sekarang Gear 1 beda aplikasi. Gear 2 beda lagi. Itulah bedanya. Si programmer juga all-in-one dan iya. Enak. Jadi langsung baik gitu. Jelas. Jadi mungkin softwarenya ada. Iya. Karena memang udah tersedia di websitenya, downloadnya gampang, update-nya gampang. Iya. Iya ya. Jadi GC lah salah satu yang sekarang manjain banget gitu. Iya, karena cara untuk prosesnya juga lumayan gitu ya, lumayan mudah gitu, mudah dipahami. Yang bikin ya kayak kita nanti lama-lama ya udah gitu. Jadi teman-teman yang awam pun udah gampang lah. Yang penting dia dulu mungkin udah pernah pakai box walaupun merek lain. Nah, nanti pasti bakalan gampang banget. Berasa gampang pakai GCID. Oh ya Bang Rizky, kayak tadi Bang Rizky bilang ya, kalau yang GC U15 itu kan belum bisa untuk MMC. Iya. Jadi itu gimana nih? Oke, mungkin itu bakalan timbul pertanyaan nanti ya, buat GCID Programmer U15. Jadi untuk yang sekarang ini mungkin tadi kita udah bilang juga belum bisa buat support eMMC. Mungkin kalau di satu sisi bisa kita bilang itu di kelemahannya ya, karena dia belum bisa eMMC ya. Cuman kelebihannya mungkin yang untuk yang baru-baru masuk kayak GCID, mungkin di Programmer Box kita bisa bilang dia leader. Tapi kalau untuk IFS dia memang anak baru nih, penantang baru gitu. Nah, jadi memang mungkin dari GCID-nya dia mau fokus dulu nih. Dia ngasih inilah istilahnya, ngasih kode dulu nih. Box Programmer UFS dari kita bagus loh gitu. Nanti bakalan baru ada dikeluarin. Dan juga garapan kan kebanyakan dari sobat-sobat teknisi juga dari UFS gitu. Cuannya di sana. UFS ya. Iya. Kencangnya di situ. Makanya GC mungkin beranggapan yang untuk yang sekarang ini dia ngeluarin pakai UFS dulu, dan dia nanti bakalan nge-upgrade di bagian soket dan juga programnya. Kalau menurutku memang mungkin itu salah satu kekurangannya karena belum full set langsung sama UMC-nya. Cuman kita nggak bisa fokus di situ aja gitu. Bisa jadi nanti GC juga ya kalau misalnya benar-benar U15 tuh kencang gitu ya. Bisa jadi nanti soketnya keluar. Yang karena MMC gitu. MMC. Siapa tahu. Iya sih, cuman iya paling banyak tuh garapan pasti UFS gitu. Ada. Iya. Karena apa sih HP-HP terbaru ya masuknya? Main UFS semua. Jadi MMC mungkin karena bukan jarang sih, bukan karena ini aja itu agak sedikit lambat ya untuk sekarang ini. Jadi GC-nya beranggapan dengan dikeluarkan satu soket fokus di UFS itu
mungkin 6 bulan sampai atau beberapa bulan ke depan bakalan masih bisa bersaing gitu dengan paket yang seperti ini. Gitu sih. Jadi mungkin ini Mbak, karena tadi kita udah bahas-bahas nih kan, Ya, betul. ada kelebihan, terus ada juga beberapa hal-hal tentang U15. Tadi kita kan bicara tentang teknis nih. Iya. Sekarang aku mau nanya lah istilahnya Boleh. dari sisinya Mbak Mimi nih kan, kita dua sisi lah kan kita mandangnya gitu. Karena ini penantang baru. Kalau untuk programmer dia mungkin box ya, mungkin dia udah leader. Kalau untuk programmer di UFS apalagi nih. Iya. Untuk GCID. Nah jadi untuk ini aja dulu. Gimana sih gejolak di pasaran gitulah istilahnya. Untuk ini mah kita bahas soal harga dulu aja ya. Tapi untuk harga Nggak, gejolak di pasarannya aja gitu. Nanti baru kita masuk ke harga. Okay, nanti siap. terlalu cepat kita bandingin harga. Oke. Untuk di pasaran sekarang ya, untuk penjualan GCU15 mungkin karena baru ya, masih belum terlalu kencang gitu kan. Yeah. Karena kan ini kita aja masuk baru-baru banget kan ya, baru berapa minggu? Hampir sebulan. Hampir 1 bulan. Masih kurang sih, belum banyak ada yang ini orang-orang. Mungkin karena orang-orang belum pada tahu juga bisa jadi. Gitu. Koneksinya masih kurang. Oh, untuk ini ya istilahnya ya, untuk nanti berapa bulan ke depan paling kalau misalnya teman-teman yang sudah pada tahu juga kan bisa jadi gitu apa namanya? Ini juga ya, si U15. Atau mungkin karena orang nyimpan buat lebaran kali. Bisa jadi soalnya mau lebaran. Pemilu. Iya. Puasa bentar lagi. Lebaran. Jadi nah nanti nih baru nanti iya Imlek. Oh iya. 2 bulan ini benar-benar ya turut diantem semua. Iya. Jadi mungkin iya, anak-anak pada sekolah. Mungkin karena itu ya salah satunya ya. Ya bisa jadi. Oke, dan mungkin salah satunya mungkin teman-teman juga belum tahu harga. Nah, sekarang kita baru nih bahas harga istilahnya bukan ini aja. Kalau ini mungkin penantang lain iya, penantang yang lain. Gimana sih menurut Mbak Mimi bakalan gimana U15 ke depan? Sebelum bahas soal harga, ini disclaimer dulu ya. Untuk harga itu kita pakainya yang harga terakhir atau per tag video ini. Oh, kesini juga ya. Iya. Ini per tag kita ya, per tag video 18 nih. Tanggal 18 ya. Nanti ketahuan kita ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya kita iya, satu kali 18 nih. Oke. Yang pertama dulu deh untuk yang harga ini ya GCU15 di harga kita buka harga di 6 jutaan. 6 jutaan. 6 jutaan. Terus juga kan ada gede atuh. Kan 6 juta udah 6 juta kalau 6.000. Nah, 6 jutaan lah. Terus ada lagi kayak Medusa itu yang lama ya, box lama, Medusa Pro ya namanya ya. Medusa box. Nah, itulah pokoknya. Itu support untuk UFS aja ya, UFS aja. Dan kalau nggak salah tuh hanya 2 BGA. Oke. 153 sama 254. Iya, cuma 2 BGA aja khusus UFS dan terakhir harganya tuh sekitar 6 jutaan juga. Terus kalau GCU15 kan tadi yang Bang Arsi bilang dapat 3 apa 4 ya tadi? 3 BGA. 153, 254 sama 297 yang terbaru. Udah 4.0 lagi ya. Iya. Benar. Terus untuk itu yang untuk harga Medusa ya. Terus ada lagi yang harga kayak UV box, UFS, UV UFS terakhir itu dia gabung ya MMC sama UFS. Iya. Di harga 6 jutaan. Terus kalau nggak salah juga yang UV UFS itu terakhir updatean terakhir malah ya 2.0 ya apa 2.1? Oh 2.1 itu masih mentok di situ ya. Belum tahu ya. Oh, belum tahu ya. Yang terakhir ya, yang terakhir kita tahu itu baru nyampe di 2.1. Kalau updatean sekarang kita nggak tahu ya. Soalnya kan kita belum masuk juga lagi ya. Udah lama nggak masuk lagi untuk yang udah hampir setahun produk UV belum masuk lagi sama kita. Selain UV dia harganya sama ya sekitar 6 jutaan, Medusa juga 6 jutaan. Terus ada si merah atau MIPI tester ya. MIPI tester tuh kan ada 2 seri, normal sama NH. Dan itu di angka 8 sampai 10 jutaan. Untuk MIPI. Itu support UV UFS. Ya. Oh, UV UFS. MMC UFS. Maaf.
Dia support untuk MMC dan sama UFS. Terus untuk satu lagi ada ECG Tech, kita ECG Tech box. J3X ya. ECG Tech kita kan ada 21 juga ya, MMC sama UFS, cuma di ini terpisah aja. Tapi kalau misal pengen full set MMC sama UFS, ya sekitar di harga 10 jutaan. 10 jutaan ya? Cuma sampai 10 jutaan. Tapi kalau misal dia pengen box sama UFS aja, dia di harga 9 jutaan. Oke. Lumayan lah ya. Betul ya, perbandingan harganya gitu. Betul. Jadi aku mau nanya Bang, ini kan sekelas GC gitu ya, dia khusus UFS. Terus nawarin udah 4.0 lagi ya. Iya. Apa namanya menurut Bang sini worth it banget nggak sih? Kalau dari harga aku sih kayaknya worth it ya. Kalau dari harga tadi udah Mbak Mimi bilang tuh, iya, 6 jutaan gitu. Di per 18 Februari nih kita tag nih. Kita karena nggak tahu, kadang dia bakalan naik atau bakalan turun. Benar. Ya pasti, cuman cenderungnya pasti bakalan turun. Kalau kecuali nanti ada krisis apa nggak tahu kita kan. Benar. Krisis apa atau apalah yang terjadi, gejolak apa kita nggak tahu. Cuman cenderungnya itu kebanyakan turun. Cuman dengan harga 6 jutaan ya pasti bakalan bersaing banget. GC lagi. Ibaratnya udah ternama gitu kan. Iya, kalau di kalangan box apalagi di iPhone dia udah ternama banget. Kalau untuk UFS ya kita memang bilangnya baru. Cuman GCID-nya kan nggak baru untuk garapan box. Iya. Mereka riset juga tentang masalah box programmer. Mereka udah nggak inilah istilah. Bukan orang-orang baru lah istilahnya. Bukan merek baru lagi untuk di box programmer. Jadi buat harga dia udah bisa bersaing banget. Dan juga apa aja fitur dan juga kelengkapan yang udah ditawarinnya juga menarik gitu. Buat kedepannya mungkin kalau dia bisa ngadirin soket buat eMMC mungkin bakalan lebih ngajak ribut lagi gitu. Jadi kalau GCID memang tujuannya kemarin buat ngasih penantang baru, memang benar-benar menantang nih. Istilahnya bukan underdog lagi kalau ini. Istilahnya the biggest, tapi dia main untuk di sini kan bawah. Cuman dia udah biggest gitu. Main orang gede tapi main di pasarnya. Iya. Pasarnya kan dia iPhone gitu. Iya, betul. Cuman dia masuk di kalangan UFS Android gitu. Android. Mungkin di pasaran itu dia baru tuh. Cuman dia suatu hal yang besar gitu. Betul. Dia brand yang besar. Jadi harapannya mungkin bisa nambah untuk fitur-fiturnya mungkin bakalan lebih canggih lagi atau mungkin bakalan lebih memanjakan lagi. Cuman harapannya dari kita jangan kalau bahasa Jawanya ojo ke susu lah gitu. Ajak jangan cepat-cepat gitu. Iya. Slow aja gitu. Biasa aja. Karena ini aja udah canggih banget gitu. Iya. Dan kita yang ngecek juga di QC udah kayak males lah ngeceknya gitu, udah hidupnya udah gitu karena fiturnya otomatis semua. Iya, betul. Ini biasanya aku ngecek box, aku bakalan lihat dulu ini UFS berapa. Oke, dia ternyata udah 3.0 gitu. Kalau ini nggak perlu, auto doang colok udah. Ini 153 kah atau 254 kah ini UFS-nya. Kalau speed nanti kita bicara maksimalnya memang rate memang 350, cuman balik lagi sinyalnya bagus nggak gitu. Iya, dia mainnya memang server. Tergantung ininya juga nggak sih kayak IC UFS-nya juga. Iya, itu tuh salah satu kenapa dia otomatis, dia itu buat jaga itu. Kalau UFS-nya jelek, dia bakalan nyesuaiin, dia pakai speed rendah dan juga gearnya yang gear rendah. Ya. Itu sih bagusnya. Cuman jeleknya kita jadi manja gitu. Boleh ya. Kalau buat teman-teman teknis yang udah pakai pakai ini GCU15, boleh nanti sharing-sharing, tanya-tanya atau di kolom komentar ya. Iya. Boleh biar kita tahu juga yang kita mungkin nanti abis video ini nanti kalau bakalan booming U15 atau mungkin prediksinya setelah lebaran malah ya. Karena duitnya kan ngumpul. Iya. Lebaran. Karena habis diantem Imlek. Banyak Imlek. Tahun baruan Imlek. Tahun baruan juga kan ngikut ke libur sekolah ya anak-anak. Iya, libur sekolah, tahun baruan Imlek, terus juga ada pemilu kemarin. Aduh. Banyak banget. Puasa, lebaran. Ini 4 bulan berturut-turut ya. Iya.
tahun ajaran baru ya. Nah, ini nih kayaknya Boleh, nanti nantinya. kalau nggak video ini, setelah video ini, kalau nggak ya habis lebaran pasti bakalan booming. Iya, mudah-mudahan. Ya itu sih. Mungkin buat teman-teman nanti yang ada apa pengalamannya bisa tambahin sih. Boleh, Nah, iya. di kolom Atau komentar. Yang kita, Mungkin ada yang kurang gitu ya. opini kita masing-masing, siapa tahu ada yang kurang ya, Iya. ya bisa nanti teman-teman tambahin di kolom komentar gitu. Kan menurut Mbak Mimi kalau di pasaran ya bakalan ini ya istilahnya ya. Iya. Kalau kita kan secara teknisnya ya bakalan bersaing banget gitu. Dan mungkin bisa ini dia mendominasi lah. Betul. Tapi ya gimana itu istilahnya kan. Ya kalau menurut aku juga sebagai sales sih pasti ini menurutku ya worth it banget sih, karena Iya. yang ditawarin, fitur-fitur yang ditawarin, terus automatic juga, speednya udah tahu sendiri, support 3 BGA juga udah 4.0, gimana tuh. Berarti worth it banget. Iya. Kalau dari aku ya sebagai sales gitu kan. Mantap lah Udah istilahnya. mantap pokoknya. Nah, Berangsi. Aku makanya pengen ngasih tahu juga buat teman-teman Iya. bahwa kalau yang produk GC yang kita jual di Smash Mapart itu dijamin ori ya. Kalau misalnya teman-teman mau cek, bisa nanti teman-teman ya setelah beli ya ngeceknya. Jangan di toko nanti cek dulu Ya Mbak. benar. Nanti teman-teman tinggal buka GC programmernya, terus ada security check. Nanti teman-teman kalau misal produknya ini ya GC U15, nanti teman-teman bisa gosok ini nih, gosok-gosok berhadiah. Coba lagi. Nanti ada kode SN ya, kayak SN, kode SN atau apa gitu, nanti Beras tinggal 10 di-input kilo? aja. Oh alah. Kirain beras 10 kilo. Nanti bisa dicek di security checknya, itu barangnya benar-benar ori atau enggak, karena yang kita jual tuh fix original gitu, Pasti. pasti gitu. Iya, Pionir ya. dijamin ori. Langsung dari GC. Paling itu aja sih kalau soal GC, Bang Rizky. Mungkin aku nambahin ya sebelum mungkin ditutup nanti. Ya. Jadi mungkin kemarin ada teman-teman yang mungkin sedikit ini ragu lah istilahnya bahasa umum. Ya skeptik atau apa gitu. Dengan GC ID hadir sebagai UFS programmer, yaitu U15 ini. Nah, jadi kita udah jelasin tadi beberapa ya. Mungkin keraguannya apa sih bisa GCID yang apa bisanya gitu, yang memang dia rajanya di buat produk-produk iPhone, box iPhone, garapan iPhone. Dia mau nyoba-nyoba di UFS apa bisa gitu. Wah, nggak bayar tak gitu. Nah ini gitu, kita udah jelasin juga beberapa kelebihannya dan ternyata memang GCID itu nggak bisa diambil dipandang remeh kalau bahas mau garap tentang box programmer. Karena kan sebelumnya juga kan udah tahu ya kita produk yang untuk iPhone, nggak mungkin dia kayak buat ngeluarin GC produk terbarunya gitu ya, itu yang gitulah pokoknya, pasti dia benar-benar yang udah bisa dijamin. Dan harapan kita memang U15 ini bisa menjawab keraguan dari teman-teman teknisi tentang GCID masuk di UFS programmer. Jadi semoga mungkin penjelasan kita beberapa hal tadi mengenai U15 bisa buat bikin penasaran dan keraguan teman-teman tadi terjawab lah istilahnya. Kalau mau biar nggak ragu lagi ya beli. Berapa Mbak tadi Mbak? 6 jutaan. Kalau sales tuh udah, kalau bahasa aku ngomong itu udah cium kayak kalau udah aura duit langsung bridging. Iya. Bridginginnya udah kebaca gitu. Jadi ini uang nih katanya. Ada nomor Mbak Mimi nanti bisa nanti di sini atau mungkin di marketplace kita bisa di ini. Cuman nanti tolong masukin Kang Edit di sini nomor sales. Cuman paling senengnya sebenarnya memang datang ke toko langsung. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya, sharing-sharing juga enak. Dan juga kalau tes mungkin belum ya. Belum. Kalau udah tes berarti enggak, kalau udah beli kita tesin bisa gitu. Iya, betul. Iya. Tapi kalau mau ngetes kalian beli nggak apa-apa, nanti tes dulu terus beli. Iya makanya. Mbak ini Mbak udah ini. Tes ini sekalian oke. Boleh. Banget. Boleh gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman buat U15 ya semoga bisa menjawab lah istilahnya video kita berdua tadi, terus juga beberapa hal tentang penjelasan U15-nya bisa menjawab keraguan dan juga pertanyaan tentang UFS programmer dari U15 ini. Dan juga mungkin sebelum ditutup nanti aku itu ya apa istilahnya kayak biasa gitu. Oh iya. Karena ini memang disclaimer buat teman-teman, memang opini kita tentang U15 atau produk yang kita bahas itu memang murni opini dari saya sebagai
QC dan juga sebagai Mbak Mimi sebagai sales. Karena mungkin ada kekurangan atau mungkin juga ada sedikit hal yang apa ya istilahnya harus ditambahkan, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling diskusi ya Mbak ya, istilahnya buat nambah-nambah dan juga sharing-sharing ilmu lah istilahnya. Iya. Karena kita nggak bisa bilang udah lengkap gitu. Mungkin ada yang kurang dari itu. Mungkin karena kopinya terlalu mantap lupa gitu kan. Bener. Karena minum itu saling ngobrol lupa gitu kadang kan. Ada hal yang belum kita sampaikan mungkin. Terus buat teman-teman juga untuk pembahasan minggu depan nanti kita ya. Nanti teman-teman kalau misalnya punya ide untuk pembahasan kita minggu depan, nanti teman-teman bisa nanti tulis di kolom komentar di bawah ini. Saran lah istilahnya. Apa sih yang mau dibahas nih? Kadang kita bingung juga mau bahas apa ya. Jadi kalau ada teman-teman yang komen gitu ya, kayak ngajuin untuk ide buat nanti enak gitu ya kita ya. Kritik, saran, komentar itu boleh. Berguna banget. Biar bisa lebih baik lagi. Iya, jadi kalau ada kritikan kita bisa bakalan belajar lagi lah istilahnya kan. Kalau ada saran kita bakalan riset lah istilahnya, saran dari teman-teman. Jadi komentar di kolom komentar itu kita buka selebar-lebarnya dan kita terima seterima-terimanya lah gitu. Karena kita juga kan karena kita juga kan di sini masih sama-sama belajar ya. Iya, sama banyak banget. Karena ini kan bergerak terus. Iya, betul. Namanya teknologi, perubahannya cepat banget. Bener banget. Iya. Ini tuh ya. Iya, itu aja. 15. Oh, nanti dilanjut minggu depan ya. Untuk nggak tahu untuk apa nanti. Iya, nanti kita nggak tahu juga. Nanti ketemu sampai nanti minggu depan ya Bang Rizky. Iya, sama-sama. Bye-bye. Minggu depan. Besok juga ketemu. Tiap hari.